Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Maisha Maharani dengan NIM 2130 11 10 73. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pembelajaran tematik. Disimak ya video berikut ini. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran tematik ada 3 macam. Yang pertama, guru. Yang kedua, peserta didik. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang pertama, faktor pendukung pembelajaran tematik bagi guru. Persiapan guru. Guru yang melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar yang diverifikasi, ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik di rumah dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Yang kedua, faktor pendukung pembelajaran tematik bagi siswa. Yang pertama ada relevansi tema. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, keterlibatan siswa dapat memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dengan berpartisipasi dalam eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang ketiga, kerjasama dapat mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lain. Yang keempat, sumber daya variatif. Dengan ini, menyediakan beragam sumber daya seperti buku, materi online, bahan ajar, dan kunjungan lapangan untuk mendukung pemahaman. Dan yang kelima, kreativitas. Mendorong siswa untuk mengekspresikan pemahaman materi melalui seni, musik, atau proyek kreatif lainnya. Yang keenam, penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Yang ketujuh, dukungan guru. Guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dengan memberikan bimbingan dan pertanyaan yang relevan. Yang kedelapan, pengintegrasian mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk membantu siswa melihat hubungan antar materi pelajaran. Yang kesembilan, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas siswa dengan mengekspresikan materi dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, faktor pendukung pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kelas yang memadai. Kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik memungkinkan guru dan siswa untuk bergerak leluasa dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Yang kedua, perpustakaan yang lengkap. Perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, sarana teknologi. Akses ke perangkat teknologi seperti komputer dan proyektor. Yang keempat, papan tulis interaktif. Yaitu alat dapat membantu guru dan menyajikan materi. Yang kelima, sumber daya visual seperti gambar, poster, atau alat bantu visual lainnya. Selanjutnya, faktor penghambat pembelajaran tematik bagi guru. Yang pertama,
guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Seharusnya untuk menjadi seorang guru diperlukannya pemahaman tentang metode, cara, dan strategi dalam penyampaian isi materi. Yang kedua, terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Perangkat penilaian tersebut adalah hal yang paling penting bagi guru dan membantu mereka dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema, apalagi dalam penguasaan IT yang selama bertahun-tahun selalu menjadi masalah untuk dikuasai guru di seluruh Indonesia. Yang keempat, guru mengalami kesulitan dalam menggunakan model. Contohnya model Juschama. Yaitu selain itu guru masih merasa kesulitan dalam menyiapkan LKS dan lembar penilaian. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pelajaran tematik. Yang keenam, kurangnya kesiapan guru. Jika guru kurang PK atau tidak memahami pendekatan pembelajaran tematik, hal ini tidak dapat membantu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kebijakan sekolah yang tidak mendukung. Jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat implementasinya. Selanjutnya, faktor penghambat pembelajaran tematik bagi siswa. Kurangnya sumber daya, ketidaksetersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai atau peralatan yang pendukung seperti komputer atau internet dapat menghambat pembelajaran tematik. Yang kedua, kurangnya motivasi. Minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga, terbatasan konsentrasi. Faktor-faktor seperti gangguan dalam kelas atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan. Siswa dalam kelas dalam pembelajaran tematik dapat memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap topik tertentu, yaitu dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, metode pengajaran yang tidak tepat. Penggunaan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi penghambat. Yang keenam, keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas dalam pembelajaran tematik dapat membuat siswa merasa terburu-buru atau tidak memiliki cukup waktu untuk eksplorasi yang mendalam. Yang ketujuh, faktor pribadi. Permasalahan yang pribadi terhadap siswa seperti masalah kesehatan atau masalah keluarga dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran. Yang kedelapan, ketidaksesuaian materi. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran tematik mungkin tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga mereka bisa merasa kesulitan untuk mengikutinya. Dan yang terakhir, gaya belajar yang berbeda. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, dan metode pembelajaran tematik mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Dan yang terakhir, faktor penghambat pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Yang pertama, kurangnya sumber daya teknologi. Jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat elektronik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang membutuhkan integrasi teknologi. Yang kedua, pembuatan RPP yang memakan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan membuat RPP di rumah pada malam hari atau di waktu libur dan membuat RPP di sela-sela jam pelajaran. Yang ketiga, alokasi waktu pembelajaran yang tidak selalu mencukupi untuk menyelesaikan satu pembelajaran karena jadwal pelajaran tidak selalu full tematik. Untuk mengatasi hal tersebut,
Guru akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Hambatan terakhir datang dari orang tua. Nah, mungkin sekian penyampaian materi tentang faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran tematik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.